Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepadanya di dalam hadiratnya, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan lagi penyertaan, tapi juga pemeliharaan dan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Sehingga kami boleh bangun lagi dan menikmati hari yang baru. Tuhan jadikan buat setiap kami hari yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya terus kami belajar memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu, naikkan pujian bagi-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku agungkan Engkau, ku tinggikan Engkau. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh, selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh, selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Segalanya kan ku beri untuk memuliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Mari angkat suara dan agungkan Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Engkau sungguh baik.
kami kan bernyanyi bagimu. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, haleluya. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkaulah Tuhan yang beserta dengan kami, Engkaulah Allah Immanuel, Engkaulah pengharapan di tengah kesesakan. Itulah yang membuat kami tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Sebab ada Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Pagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami bacakan dan renungkan, sehingga kami makin bertumbuh dan mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya. Kiranya juga kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak dan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Masih dari seri kitab Amsal pasal 14. Dan hari ini kita akan melihat pada bagian ayat yang ke-27. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kemarin hari melalui Misbah Doa Pagi kita melihat bagaimana melalui takut akan Tuhan ternyata itu merupakan sebuah dasar fondasi dalam kita membangun kepercayaan diri di dalam diri kita, sehingga kepercayaan diri yang benar dibangun di atas dasar takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan, bukan karena kepercayaan diri kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa percaya diri. Dan kemudian dampak besarnya adalah dari takut akan Tuhan itu mendatangkan keluputan, perlindungan, tapi juga ada ketentraman, rasa aman dan rasa tenang. Nah, hari ini kita akan melihat pada bagian ayat yang ke-27 bahwa ternyata takut akan Tuhan itu merupakan sebuah sumber kehidupan bagi setiap kita.
yang akan mengantarkan kita semuanya sehingga kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Bahkan itu akan bisa terus mengalir sampai pada hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari kebahagiaan firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 juga dikatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Sehingga kalau seseorang mengatakan dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan, tapi dia tidak nurut pada perintah, pada firman Tuhan, itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah betul-betul orang itu mengasihi Tuhan ataupun tidak? Apakah betul-betul orang itu takut akan Tuhan ataupun tidak? Semua akan kelihatan dengan sebuah tindakan nyata, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya takut akan Tuhan, maka sudah seharusnya lah dalam hidupnya kemudian dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, sebab dia takut akan Tuhan. Seperti halnya bagaimana kita melihat dalam kehidupan dari Abraham. Ketika dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, dia sudah menunggu cukup lama, kurang lebih 25 tahun, sampai janji itu tergenapi untuk memberikan keturunan kepadanya dari Sarah istrinya. Dan ketika dia sudah mendapatkan Ishak anaknya, maka pada waktu itu ketika masih senang-senangnya dengan anaknya ini, Tuhan berkata, persembahkanlah dia di sana sebagai kurban. Disitulah kemudian bagaimana imannya diuji oleh Tuhan. Apakah betul-betul dia hidup takut akan Tuhan atau tidak? Dan ternyata Abraham betul-betul dia mentaati sepenuhnya apa yang Tuhan beritakan untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai kurban bakaran. Kemudian Abraham pagi itu mempersiapkan dirinya setelah Tuhan berfirman, membawa Ishak anaknya, membawa kayu, bawa bujang dan beserta dengan mereka. Dan kemudian ketika sudah mendekati tempatnya, bujang itu kemudian disuruh tinggal sementara dan mereka melanjutkan lagi perjalanan, hanya Abraham dan Ishak. Ini perkara tentang pribadi, urusan pribadinya Abraham dengan Tuhan. Bagaimana Abraham mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan jauh lebih dari mengasihi pemberian Tuhan. Untuk kemudian melekat pada Tuhan, sang pemberi janji, bukan kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan ternyata benar, sampai di tempat yang ditujukan oleh Tuhan kepadanya, Abraham kemudian mengikat anaknya dan menaruhnya, dan ketika dia hendak menghunuskan pedang ataupun pisau untuk membunuh anaknya, maka pada waktu itu kemudian ada suara anak domba, dan Tuhan mengatakan kepada Abraham supaya Abraham tidak melakukan itu semuanya. Sebab dari situlah Tuhan mengetahui, terbukti bahwa betul-betul Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Buktinya dari mana? Ketaatannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka hal yang sama dalam hidup kita. Hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang taat pada kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dasarnya apa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta akan Tuhan, karena kita tahu, kita takut akan Tuhan, kita menyadari akan adanya Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan di tengah kehidupan setiap kita, sehingga kita melakukannya dengan sukacita, melakukannya bukan karena beban, melakukannya bukan karena tekanan, tetapi karena sukacita kita, karena kita mengasihi akan Tuhan yang hidup. Kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan, kita melihat orang yang takut akan Tuhan, mereka memiliki sebuah kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ketaatan mereka didasarkan pada kecintaan mereka kepada Tuhan. Seperti halnya Daniel juga, ketika dia dibuang di Babilonia, bagaimana Daniel tetap memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak mencemarkan dirinya dengan makanan ataupun pelabur yang disiapkan kepada raja bagi mereka. Ketika Daniel tahu bahwa itu sesuatu yang najis, sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan, dia berkata, tidak, saya tidak mau memakannya, saya tidak mau menyentuhnya. Kenapa dia lakukan itu semuanya? Karena dia takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan menyadarkan kepadanya tentang hal yang penting untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, pada saat seseorang memiliki sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, maka ternyata takut akan Tuhan itu merupakan sumber kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan takut akan Tuhan itu sumber kebahagiaan. Kalau sumber kehidupan itu berbicara tentang semua hal, mendatangkan kebahagiaan, sukacita, sumber pengharapan, sumber hikmat, dan lain sebagainya. Itulah sumber kehidupan. Kalau berbicara kehidupan, berbicara tentang keseluruhan, banyak hal. Dan itulah tujuannya mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerahnya. Itu merupakan sumber kehidupan. Sehingga kita terus memiliki ada pengharapan, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam hidup kita. Bila dalam kehidupan kita memiliki sebuah hidup yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, pastilah dijamin keluarga itu pasti berbahagia. Bukan berarti kebahagiaan kita datang karena kita memiliki harta yang berlimpah, kekayaan yang banyak, dan lain sebagainya. Semua bisa mendatangkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara. Pada waktu itu ada, mungkin kita bahagia. Tapi bila hal itu kemudian hilang dari kehidupan kita, maka hilanglah juga kebahagiaan itu. Namun kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Bisa memberikan hikmat, kekuatan, pengharapan, sukacita, dan lain sebagainya. Yaitu bila kita membangun hidup yang takut akan Tuhan. Itu akan memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak dapat disentuh oleh apapun juga. Pada saat kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, mengapa itu mendatangkan sumber kebahagiaan, sumber kehidupan? Karena dia melekat pada sumber yang hidup, yaitu Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Dengan takut akan Tuhan, itu artinya juga kita mengandalkan Tuhan, bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, saat seseorang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya, orang itu seperti halnya pohon yang ditanam oleh Tuhan di tepi batang air, di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Yang kemudian dikatakan dia tidak mengalami terik panas, daunnya tetap hijau, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Coba sudah perhatikan, orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat bahkan dalam hidupnya ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan ada kehidupan yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan menyertai dia dan melimpahkan anugerah dan kasih-Nya, sehingga apa saja yang dibuat Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Baik di rumah Potifar, ketika di penjara juga sama. Tuhan membuat berhasil karena Tuhan menyertainya. Apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dia takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Sekalipun mungkin Saul berusaha berulang kali untuk menyingkirkan Daud, untuk membunuh Daud, tapi karena Daud seorang yang takut akan Tuhan, sekalipun memang Tuhan tidak terlihat, tapi dia percaya. Nah, takut akan Tuhan ini didasari dengan apa? Iman. Nah, iman membuat kita percaya. Sekalipun kita tidak melihat tentang Tuhan, tapi kita bisa merasakannya, kita mempercayainya, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga dalam hidupnya firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai Daud sehingga dia selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Itu dampak yang luar biasa bagi orang yang takut akan Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena dia tahu ada pribadi yang terus melihat dan memperhatikan hidupnya. Seorang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa, justru dia akan menjauhi dosa. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Bagi orang tersebut, dia lebih suka tinggal dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan.
Bahkan pun ketika ada tawaran-tawaran yang menarik, dia akan menolak semuanya itu. Kenapa? Dia lebih memilih mengambil keputusan untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan mengandalkan hikmat kemampuannya sendiri, tapi dia mengandalkan hikmat ilahi daripada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang memampukan hidupnya. Seperti halnya Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan mengatakan lebih jelas lagi bagi setiap kita. Bahkan dampak yang luar biasa dari takut akan Tuhan adalah menghindarkan kita dari jerat maut. Yang namanya jerat itu artinya perangkap, sesuatu yang dipasang dengan tujuan untuk menangkap buruan. Jerat biasanya sesuatu yang bisa kemudian akan mengikat dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Itu sebabnya kalau kita melihat bagaimana orang memasang perangkap ataupun jerat untuk hewan yang akan ditangkap, biasanya jerat itu akan ditaruh umpan, sesuatu yang disukai oleh binatang yang akan kita tangkap. Contohnya kalau kita ingin menangkap mungkin babi hutan dan lain sebagainya, kita memberikan perangkap jerat. Nah, di daerah yang kita pasangi jerat ataupun perangkap itu, kita taruh makanan yang disukai oleh babi hutan. Supaya tujuannya adalah supaya babi hutan itu kemudian datang ke tempat perangkap yang kita sudah pasang. Perangkapnya biasanya akan ditutupi dengan mungkin dedaunan dan lain sebagainya, supaya tidak terlihat kalau itu sebuah perangkap. Dikamuflasekan sedemikian. Nah, kemudian ketika hewan buruan itu tanpa menyadarinya, dia mendekat, dia tertarik dengan sesuatu yang dipasangkan, ternyata itu bukan sesuatu yang bisa mendatangkan yang baik. Ternyata di belakang semuanya itu adalah jerat dan perangkap, sehingga ketika dia masuk ke perangkap, dia tertangkap. Nah, demikian juga gambaran dengan jerat maut. Sadarilah bahwa dalam kehidupan kita juga ada yang namanya jerat maut, perangkap yang bisa mendatangkan kepada hal yang lebih jauh lagi. Memang tidak nampak seketika itu juga. Sesuatu yang bisa menyeret kita semuanya, pelan tapi pasti kemudian itu akan mengikat setiap kita. Pelan tapi pasti itu akan menjerat setiap kita. Nah, kalau sudah dijerat, sudah tertangkap, nah itu sudah mudah sekali untuk kemudian bisa mengalami hal yang lainnya. Nah, dalam kehidupan kita pun juga sama. Dengan hidup takut akan Tuhan akan menghindarkan dari jerat dan perangkap. Iblis saya gambarkan sebagai pribadi yang menyiapkan di dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya, itu ada perangkap-perangkap yang dipersiapkan bagi setiap kita, ada jerat-jerat yang diperhadapkan lewat banyak hal. Kita memang tidak pernah tahu, tapi Tuhan yang luar biasa tahu akan hal itu. Nah, dengan kita hidup takut akan Tuhan, itu akan menghindarkan kita. Sehingga dengan hikmat Tuhan akan menjauhkan kita dari perangkap-perangkap ataupun jerat maut, sehingga kita bisa terhindar, terluput dari dalamnya. Bila kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan langkah hidup kita. Bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan langkah hidup kita, sehingga kita berjalan di jalan yang benar. Nah, jalan ini bebas dari ranjau, bebas dari jerat, bebas dari perangkap, sehingga kita tetap berjalan dengan aman bila kita hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, belajarlah tetap hidup dalam takut akan Tuhan, sebab dalam takut akan Tuhan dampaknya luar biasa. Pertama, mendatangkan sebuah sumber kehidupan bagi setiap kita, memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tetapi juga dampak dari hidup dalam takut akan Tuhan itu akan menghindarkan kita dari jerat maut, sehingga kita tetap mengalami keselamatan, kehidupan yang kekal, bahkan kita mengalami jalan yang aman di dalam Tuhan. Tuhan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan dalam hidup setiap kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat berharga bagi kami. Mengingatkan lagi buat kami semuanya untuk kami tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan itu artinya kami mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Sehingga itu akan membuat kami menjauhi kejahatan
dan kami melakukan dan hidup taat pada perintah dan ketetapan-Mu dalam kehidupan kami, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan tekanan, tetapi itu merupakan sebuah sukacita karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Tapi juga belajar juga pagi hari ini Tuhan, kami mensyukuri bahwa dalam takut akan Tuhan ternyata itu mendatangkan ketentraman, mendatangkan bahagia, sukacita, tapi juga mendatangkan sumber kehidupan bagi kami semuanya. Ia membuat hidup kami tetap aman berjalan di dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan menyertai kami dan melimpahkan anugerah-Nya, sehingga Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan bersama dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya, sehingga kasih-Nya memulihkan setiap kita, menyembuhkan kita yang lemah, yang sakit. Kasih-Nya menolong setiap kita, sehingga kita mendapatkan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kita melewati segala sesuatunya dengan baik, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi karena anugerah yang daripadanya. Memberkati sepanjang hari ini Tuhan, seluruh aktivitas kehidupan kami, baik kami akan bekerja, melakukan aktivitas kehidupan kami lainnya. Kiranya Engkau menyertai kami, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semuanya di dalam tangan Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di pagi hari ini turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan bertolong Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan memberkati.